Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid Nurul Ansar Laika insyaallah sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan yang mulia ini. Salah satu dari bulan-bulan yang haram. Dan tentunya kita sudah sering mendengar akan keutamaan bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fi min dhalika al-ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika syai'. Akhrajahu al-Bukhari. Tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak bisa terkalahkan, tertandingi oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab, "Wal jihad fisabilillah." Meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa menandinginya, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'. Kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya. Itu kalau orang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, walam yarji' min dzalika syai', dan tidak kembali sedikit pun juga. Ia pun gugur di medan perang dan hartanya pun habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka sepantasnya kita bagi seorang muslim untuk memanfaatkan hari-hari yang mulia ini. Dan malam ini kita sudah masuk 1 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan amal-amal soleh di hari-hari yang mulia ini, dan semoga amal-amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara amalan yaitu berkurban. Dan orang yang berniat untuk berkurban, maka malam hari ini tidak boleh lagi baginya ia untuk mencukur rambutnya ataukah memotong kukunya, sebagaimana akan datang pembahasannya. Udhiyah, hewan kurban. Udhiyah dengan mendhammahkan hamzah dan boleh mengkasrahkannya.
serta boleh pula menghilangkan hamzah dan menfathahkan dad, dhahiyah. Jadi boleh dihilangkan hamzahnya udhiyah ya, dan difathahkan huruf dad, dhahiyah. Ialah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari nahar dengan ketentuan-ketentuan khusus. Jadi seakan-akan hal ini diambil dari nama waktu yang disyariatkan padanya menyembelih hewan kurban tersebut. Oleh karena itu, hari tersebut dinamakan sebagai hari penyembelihan, Adha. Di Idul Adha ya, hari raya kurban, hari raya penyembelihan. Disyariatkannya kurban. Dasar hukum tentang disyariatkannya kurban adalah Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menyembelih kurban setelah salat Id, menyembelih kurban setelah salat Id. Adapun menurut As-Sunnah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk lagi bertanduk dan menyembelihnya dengan tangannya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar, serta meletakkan kakinya pada leher hewan sembelihannya itu. Ini meletakkan telapak kakinya di leher ya, hewan yang disembelihnya itu. Dan kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya penyembelihan hewan kurban tersebut. Hukum kurban, para ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang berkelapangan. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka adalah sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dijawab, para ulama dalam menakwil ayat tersebut ada 5 pendapat. Pendapat yang paling jelas bahwa maksudnya adalah salat dan berkurban karena Allah. Dalil yang kedua, hadits Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadzbah falyadzbah." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih. Jadi maksudnya adalah menjelaskan syarat syar'i berkurban. Sebagaimana sabda beliau kepada orang yang salat duha secara rutin, misalnya sebelum terbit matahari, jika matahari telah terbit, maka ulangilah salatmu. Dia salat duha sebelum matahari terbit,
maka orang tersebut diperintahkan untuk mengulangi salatnya, karena dia salat sebelum waktunya. Demikian halnya juga kurban. Hewan kurban yang disembelih sebelum melaksanakan salat, maka dia harus menggantinya sesudah salat dengan hewan kurban yang lain. Kemudian yang ketiga, hadits Al-Barra, Abu Burda radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum salat dan aku memiliki kambing jad'ah yang lebih baik daripada musinnah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah itu sebagai penggantinya, dan ini tidak dibolehkan bagi seorang pun setelahmu." Al-Khattabi menjawab, dalil yang dipakai sebagian argumen tentang wajibnya berkurban, ia berkata, hal ini tidak menunjukkan seperti yang mereka katakan, karena hukum-hukum pokok usul memperhatikan pengganti-penggantinya, baik perkara wajib maupun sunnah. Itu hanyalah sebagai anjuran, sebagaimana hukum asalnya juga anjuran. Dan maknanya sudah sah bagimu jika engkau bermaksud berkurban dan berniat mendapatkan pahala di dalamnya. Kemudian yang keempat, hadits Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun la yajzina fil adahi al-awra'ul bayyinu awruha." Ada 4 jenis yang tidak sah untuk berkurban. Hewan yang jelas kebutaannya. Jadi hewan yang jelas kebutaannya. Mereka mengatakan sabda Nabi tidak sah adalah dalil wajibnya berkurban. Jadi mereka mengatakan bahwasanya la yajzina ini menunjukkan wajibnya berkurban. Karena perkara tatawu sunnah tidak dikatakan padanya tidak sah. Jadi perkara yang sunnah tidak dikatakan tidak sah. Tetapi di sini mengatakan tidak sah. Mereka mengatakan terbebas dari cacat hanyalah dijaga berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib. Adapun dalam perkara tatawu boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan yang buta dan selainnya. Dijawab, kurban adalah ibadah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ketentuan yang disinyalir oleh syariat. Jadi ini adalah hukum yang ada ketentuan waktunya dan tidak boleh menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mustahil mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang dilarang lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan dan belum berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Janganlah dia mendekati tempat salat kami. Akan tetapi hadits ini adalah hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Namun juga ada yang mengatakan yang benar adalah mauquf. Jadi yang benar adalah hadits ini adalah hadits yang mauquf, sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya berkurban adalah sunnah bukan wajib. Jadi berkurban hukumnya sunnah bukan wajib.
Ini adalah madhab jumhur, mayoritas ulama, di antaranya adalah Malik, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Ibn Al-Munzir, Daud, Ibn Hazm dan selainnya. Mereka berdalil dengan hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Jika telah tiba hari ke-10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya atau sedikit dari bulunya. Mereka berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, ada dalil bahwa kurban itu tidak wajib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kurban ini tidak wajib. Arada ayudahi. Yang kedua, tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang mengatakan bahwasanya kurban adalah wajib. Al-Mawardi berkata, diriwayatkan dari para sahabat ridwanullahi anhum yang menyimpulkan suatu ijma' atas tidak wajibnya berkurban. Penulis berkata, di antaranya adalah diriwayatkan dari Abu Sariha, ia berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu dan mereka tidak berkurban. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku tidak berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan, karena aku khawatir tetanggaku berpendapat hal itu wajib atasku. Kemudian penulis kitab Sahih Fiqhus Sunnah ini mengatakan, yang jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pihak yang mewajibkan tidak kuat. Jadi tidak kuat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban berkurban. Maka berdasarkan hal ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat para sahabat ridwanullahi anhum jami'an dan jumhur ulama, bahwasanya kurban ini adalah hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Namun tentunya ya Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan salat, ya, fasalli rabbika wanhar. Ini menunjukkan bahwasanya ya kurban itu adalah amalan yang utama, ya, amalan yang utama dan seutama-utama amalan harta. Hewan yang dikurbankan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kecuali hewan ternak, yaitu unta, sapi, domba, dan biri-biri. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang artinya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Telah didukil ijma' dari mayoritas ulama bahwa kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak. Akan tetapi Ibnu Al-Munzir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Saleh boleh berkurban dengan banteng. Jadi ada yang berpendapat boleh berkurban dengan banteng dan biawak. Demikian juga Daud membolehkan berkurban dengan banteng.
Sementara Ibnu Hazm membolehkan berkurban dengan semua hewan yang boleh dimakan dagingnya. Semua hewan yang boleh dimakan dagingnya, baik hewan berkaki 4 maupun unggas. Ia berdalil dengan perkataan Bilal, aku tidak peduli walaupun aku berkurban dengan seekor ayam. Maka penulis berpendapat berkata, madhab jumhur adalah pendapat yang terpilih berdasarkan ayat tersebut, ayat yang dalam surah Al-Hajj ayat 34. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW beliau pernah berkurban dengan selain unta, sapi dan kambing. Jadi tidak ada riwayat ya dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkurban dengan selain 3 hewan ini, ya, unta, sapi dan kambing. Unta atau sapi telah sahih dari Nabi SAW dan para sahabat bahwasanya mereka berkurban dengan keduanya. Jumhur membolehkan 7 orang bersyarikat pada sapi atau unta. Hal ini dibolehkan bagi mereka berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah. Ia berkata, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Ada biasa kumpul-kumpul uang. Sekolah, satu sekolah murid-muridnya semua suruh kumpul uang. Berapa murid-murid itu untuk katanya berkurban? Ini bukan kurban, ini sembelihan biasa. Jadi tidak boleh lebih dari 7. Tidak boleh lebih dari 7. Dan beliau juga ia berkata, dahulu kami bertamattu bersama dengan Rasulullah SAW dengan umrah, lalu kami menyembelih seekor sapi untuk 7 orang, yaitu kami berserikat padanya, yaitu 7 orang. Beberapa faedah. Yang pertama, Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan selainnya berpendapat seekor unta boleh untuk 10 orang. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan, kemudian tibalah Idul Adha, maka kami berserikat sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Jadi unta, ya, ada yang berpendapat boleh berserikat 10 orang, tapi sapi 7 orang. Menurut Asy-Syaukani rahimahullah, seekor unta boleh untuk 10 orang dalam berkurban dan 7 orang dalam hadyu kurban yang disembelih saat beribadah haji. Untuk menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada, sementara jumhur meringkas menjadi 7 orang saja karena mengkiaskan dengan kurban dalam ibadah haji. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh berserikat 7 orang saja. Kemudian dikatakan oleh para ulama, jika hadits Ibnu Abbas sahih, maka inilah yang diamalkan, karena inilah hadits yang paling jelas dalam bab ini. Akan tetapi ada yang mengganjal dalam diriku, yaitu karena Husain bin Waqid, ini berkata apa namanya, gurunya daripada pengarang Sahih Fiqh Sunnah ini, yaitu karena Husain bin Waqid menyendiri dalam riwayatnya. Dia ini walaupun thiqah secara umum, tetapi Imam Ahmad mengomentarinya. Dalam hadits-haditsnya terdapat tambahan yang tidak aku ketahui apakah itu. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas ini ada Husain bin Waqid yang menyendiri dalam periwayatannya. Penulis berkata, hadits Ibnu Abbas dikuatkan dengan hadits Rafi bin Khudayj. Ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembagian hewan ternak 10 orang untuk seekor unta. Kemudian yang kedua, Imam Malik rahimahullah taala mensyaratkan berbeda dengan jumhur bagi yang bersyarikat pada unta atau sapi, yaitu berasal dari satu keluarga. Jadi kalau Imam Malik mempersyaratkan boleh 10, tetapi semuanya itu satu keluarga. Jadi yang berserikat itu adalah satu keluarga. Namun pendapat ini perlu dikoreksi, karena dalam hadis Jabir yang telah lalu disebutkan, kami berkurban di Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Mereka beraneka ragam dan dari kabilah yang bermacam-macam. Jadi mereka berkumpul di Hudaybiyah, dan mereka berserikat 7 orang, unta 7 orang, sapi 7 orang. Dan ini bukan dari keluarga. Ini bukan dari keluarga. Mereka dari kabilah yang bermacam-macam. Jadi walaupun mereka bersatu pada kabilahnya, tidak mungkin bersatu dalam satu keluarga. Walaupun mereka bersatu, maka tidak mungkin mereka menyempurnakan bilangan setiap keluarga 7 orang hingga tidak ada yang berlebih dan berkurang dari mereka. Yang ketiga, jumhur membolehkan berbeda dengan Abu Hanifah, bersyarikat sebagian dari 7 orang itu berniat kurban dan sebagiannya lagi berniat memperoleh dagingnya. Karena pada setiap sesuatu yang boleh berserikat padanya 7 orang, jika mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh pula mereka berserikat di dalamnya, walaupun sebagian dari mereka tidak berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti menyembelih 6 ekor kambing. Sebab saham setiap orang dipandang dari niatnya, bukan dari niat selainnya. Karena seandainya mereka berbeda-beda dalam niat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, saham sebagian dari mereka untuk qiran, sebagian yang lainnya untuk tamattu, sebagian yang lainnya untuk kafarat bercukur, dan sebagian yang lain lagi untuk denda pakaian, maka dibolehkan. Demikian pula jika sebagian dari mereka menjadikan sahamnya untuk mendapatkan daging, karena niat orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah tidak mempengaruhi niat orang yang mendekatkan diri kepadanya. Karena ada juga yang tidak mau mengambil dagingnya. Di masyarakat kita, ada yang berkurban tidak mau diambil dagingnya. Kenapa katanya? Sama dengan memakan dirinya. Nakan rek kalian nabi pun nakan rek kurban. Kan ikan rentu kalian ataupun ikan rek kurban. Padahal daging kurban itu dibagi 3. Satu untuk kita makan, sepertiganya untuk kita makan, sepertiganya untuk hadiah, dan sepertiganya untuk fakir miskin. Kita mau serahkan semua tidak masalah. Tapi sunnahnya adalah kita memakan dari daging kurban itu. Makanya disegerakan salat Id ketika sudah masuk waktunya, agar setelah salat kita segera menyembelih hewan kurban itu. Kemudian yang keempat, umur yang dibolehkan pada unta dan sapi. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan, illa an ya'sur 'alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'ni." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah.
kecuali jika hal itu sulit bagi kalian, maka sembelihlah jad'ah dari biri-biri. Al-musinna adalah 2 dari segala sesuatu berupa unta, sapi dan kambing atau lebih. Ats-tsaniyah dari sapi adalah yang telah berumur 2 tahun. Jadi sapi yang boleh dikurbankan adalah sapi yang sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ats-tsaniyah dari unta adalah yang telah berumur 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6. Dan tidak sah kurban dengan umur yang di bawah itu pada kedua hewan tersebut. Adapun domba, maka diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih. Seekor kambing sudah sah untuk seorang dari keluarganya, dirinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa 2 kibas bertanduk yang hitam kakinya, hitam mulutnya, dan hitam kedua matanya. Maka dibawakan kepada beliau untuk disembelih. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wa Aisyah, ambilkan sebilah pisau." Kemudian beliau berkata, "Asalah pisau itu dengan batu." Maka Aisyah pun melakukannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan mengambil kibas tersebut, lalu beliau membaringkannya dan menyembelihnya. Kemudian berucap, "Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin." Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi kalau dalam riwayat diriwayatkan dari Atha bin Yasar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana kurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka ia menjawab, "Dahulu seseorang berkurban seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakannya dan memberi makan darinya hingga manusia bermegah-megah lantas menjadi seperti yang engkau lihat sekarang ini." Diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham, dan ia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Zainab binti Hamid pergi membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, baiklah dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia masih kecil." Lalu beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya. Beliau berkurban 1 ekor kambing untuk seluruh keluarganya. Imam Malik dan Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat 1 ekor kambing sudah sah untuk seseorang dan seluruh keluarganya, walaupun keluarganya banyak. Jadi 1 ekor kambing itu lebih utama daripada kita berserikat 7 orang untuk 1 ekor sapi. 1 ekor kambing sudah mencukupi semua keluarganya. Karena kata beliau, sekarang sudah orang bermegah-megah, tidak mau kalau kambing. Bahkan banyak yang tidak mau makan kambing. Tapi kalau akikah habis juga di kambing. Kalau ada akikah habis juga kambingnya. Padahal banyak yang tidak mau makan kambing. Jadi lebih baik 1 ekor kambing sudah mencakup semua keluarganya, meskipun itu banyak. Kita lihat-lihat di masjid-masjid itu, rata-rata itu sapi, tidak ada kambing. Jarang-jarang yang berkurban dengan kambing. Kita lihat di belakang di siapa lagi? Sapi semua, rata-rata sapi kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak ada yang si fulan 1 ekor kambing, si fulan 2 ekor kambing.
Padahal satu ekor kambing sudah mencakup semua keluarganya. Di bawahnya, di bawah tanggungannya dia sudah mencakup semua. Bahkan Nabi SAW mendoakan untuk umatnya yang belum bisa berkurban dengan kambing, seekor kambing. Dan dia niatkan untuk keluarganya, semua keluarganya. Jadi umur yang sah untuk domba telah diriwayatkan di atas tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dhani. Janganlah kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelilah jad'a dari domba. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah umur di bawah musinnah untuk hewan kurban. Adapun musinnah adalah thaniyah, dan thaniyah pada domba ialah yang berumur 1 tahun dan sudah memasuki tahun kedua. Jadi kalau kambing sudah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Namun jika sulit mendapatkan thaniyah dari domba, maka dibolehkan jad'ah, yaitu yang berumur 6 bulan domba. Kalau domba boleh berumur 6 bulan, tetapi kambing tidak boleh kurang dari 1 tahun. Jadi 1 tahun dan sudah memasuki tahun kedua. Kalau kambing. Kalau sapi tadi berumur 2 tahun dan sudah memasuki tahun ketiga. Kalau unta berumur 5 tahun dan sudah memasuki tahun yang ke-6. Diriwayatkan dari Barra bin Azib, ia berkata, pamanku Abu Burda berkurban sebelum salat. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kambingmu itu kambing pedaging. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing jad'ah. Maka Rasulullah SAW berkata, sembelihlah dan tidak boleh untuk selainmu. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi SAW memberikan kepadanya beberapa ekor kambing agar dibagi-bagikan kepada para sahabatnya untuk berkurban, hingga tersisa seekor utut. Lalu ia memberitahu kepada Nabi, maka beliau berkata, sembelihlah untukmu. Para ulama membawakan hadis ini sebagai khususiyah, kekhususan bagi Uqbah bin Amir berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah untukmu. Ini diperkuat dengan tambahan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan tidak ada keringanan bagi seorang pun setelahmu. Tidak ada keringanan pun bagi orang selainmu setelahmu. Cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Cacat-cacat pada hewan kurban terbagi menjadi 3 macam. Pertama, cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban dan tidak sah karena keberadaannya. Ada 4 macam cacat yang ditetapkan oleh sunnah tentang tidak sah berkurban dengannya, yaitu cacat matanya yang jelas cacatnya. Jadi cacat matanya yang jelas cacatnya. Jika warna putih menutupi sebagian besar matanya dan hanya tersisa sedikit darinya, maka tidak sah. Ya. Jadi kalau warna putih menutupi matanya, walaupun ada sedikit tersisa hitam, maka ini tidak sah. Dan lebih baik tidak boleh lagi jika hewan itu buta sama sekali. Kemudian sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya ringan maka sah. Tapi kalau sudah jelas sakitnya maka tidak sah.
pincang yang jelas pincangnya. Lebih-lebih lagi jika patah atau terputus kakinya. Kurus yang tidak ada dagingnya, yaitu tidak memiliki daging karena kelemahan dan kekurusannya. Diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun la yajzina fil adahi al-'awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhal'uha wal kasiratul lati la tunqi." Ada 4 cacat yang tidak sah sebagai hewan kurban. Buta matanya yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak ada dagingnya. Cacat-cacat ini menyebabkan tertolaknya hewan kurban, dan kurbannya tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Kedua, cacat-cacat yang dimakruhkan pada hewan kurban tetapi sah kurbannya. Yang pertama, terpotong telinganya atau sebagian darinya. Jumhur ulama berpendapat kurbannya tidak sah. Jadi jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat tidak sah kalau terpotong telinganya. Tetapi pendapat ini perlu dikoreksi karena Nabi SAW telah membatasi 4 cacat. Tidak disebutkan telinga. Hanya membatasi 4 cacat yang tidak sah pada hewan kurban yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Ali radhiyallahu anhu hanyalah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga hewan kurban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hewan yang memiliki lubang, celah dan potongan hendaklah dijauhkan. Namun tidak disebutkan bahwa kurbannya tidak sah. Jadi ada potongannya, ada apanya, ada cacatnya sedikit ini yang selain daripada 4 tadi yang disebutkan, maka ya ulama berpendapat sebaiknya dijauhkan. Namun kurbannya sah kalau seumpamanya dia berkurban dengan ya itu tadi. Mereka berselisih pendapat tentang as-sakka. As-sakka yaitu hewan yang dilahirkan tanpa telinga. Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat jika hewan itu tidak memiliki telinga ketika dilahirkan maka tidak sah. Tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun jika telinganya kecil maka sah. Telinganya kecil maka sah. Yang kedua, patah tanduknya atau sebagian besar darinya. Jumhur ulama berpendapat boleh berkurban dengan hewan yang patah tanduknya jika tidak patah seluruhnya. Jika patah seluruhnya, maka Imam Malik memakruhkannya. Ia menganggapnya sebagai ya seperti hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Penulis Fiqh Sunnah mengatakan, Sahih Fiqh Sunnah telah disinyalir di sebagian riwayat hadits Ali yang telah disinggung sebelumnya yang melarang hewan yang patah tanduknya sebagai hewan kurban. Tetapi riwayat tersebut dhaif, lemah. Ketiga, cacat-cacat yang tidak terpengaruh. Tidak sahih hadits yang melarangnya. Tetapi cacat-cacat ini menafikan kesempurnaan kurban. Hewan ini boleh dijadikan hewan kurban dan tidak diharamkan, walaupun ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkannya. Seperti al-hatma, hewan yang tidak memiliki gigi. Hewan yang tidak memiliki gigi. Al-batra, yang terpotong ekornya. Al-jad'a, yang terpotong hidungnya. Kemudian hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri. Jadi cacat-cacat yang tidak terpengaruh ya
Tetapi cacat-cacat ini menafikan kesempurnaan kurban. Ya. Jadi menafikan kesempurnaan kurban. Ini sedikit. Bisa bertanya Ustaz? Ya. Itu sepertinya ada hadis kontradiktif tadi. Iya. Hadis yang di Mudabbiyah, kalau sapi dipatok 7. Ada tadi belakangan dibahas, justru satu bisa satu keluarga berarti banyak. Itu kontradiktif. Yang kambing tadi untuk satu keluarga. Kambing bukan sapi. Kalau kambing bisa satu keluarga. Kambing satu keluarga. Tapi sapi tadi bisa untuk berserikat 7 orang. Iya, yang tadi yang ini apa namanya? 7 orang, kemudian yang unta itu 10. Iya, tetapi tadi di Hudaybiyah 7. 7 orang. Tapi yang Kamu ini Ustaz, terkadang di kampung ini kasar dari kampung itu serang. iya. Misalnya keluarga A, B, C, D itu. Keluarga A misalnya 3 orang, keluarga B 5 orang, keluarga C misalnya 7 orang. Jadi lebih 10 seharusnya satu ekor kambing. Apakah sah ini kurbannya? 1 ekor kambing. 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Iya. Tapi Iya. bagi-bagi nih kalau 7 bagian. Keluarga A, keluarga B, keluarga C sampai 7 bagian. Iya. Jadi tadi ada memang yang pendapat ulama yang berpendapat demikian, akan tetapi yang sahih di sini adalah 7 orang. Iya, 7 orang. Iya. Jadi kalau sapi 7 orang, kalau Sapi boleh 7 orang. Iya, boleh 7 orang. Iya, tidak lebih dari 7 orang. Iya. Kalau unta ada yang berpendapat 10 orang. Iya. Boleh 10 orang. Jelas jangan dibahas untanya, tidak ada unta di sini. Iya. Iya. Yang sapi tadi dengan kami harus jelas utas karena masalah. Iya. Tidak tahu itu. Iya. Ya. Jadi Kalau kambing bisa satu keluarga. bisa satu keluarga dia. Keluarganya 8 orang. Ah?